Kita sedang ke Pulau Penyengat, naik bot pancung. Di depan sana Pulau Penyengat, tampak Masjid Sultan yang kesohor itu. Hampir sandar di pelabuhan. Pelabuhan yang serba kuning, warna raja-raja Melayu. Ya, pulau ini memang pusat peradaban Melayu. Pernah menjadi ibu kota negara, Kerajaan Melayu, Riau Lingga. Kita eksplor yuk. Berkunjung ke Penyengat, mesti ke Masjid Raya Sultan Riau dahulu guys. Dibangun sejak awal abad ke-19. Konon menggunakan campuran putih telur tahu. Tak jauh dari tangga masjid ada pangkalan becak motor. Kita sewa satu yuk. Saya bukan mau berobat ke tabib. Kok dibawa ke jalan tabib? Macam mana nih Wendy? Saya mau eksplor Pulau Penyengat. Oh, situs gedung tabib rupanya. Gedung Tabib. Guys, di zaman Kerajaan Riau Lingga, ini rumah sakit loh. Sekaligus tempat tinggal Raja Daud bin Raja Ahmad bin Raja Haji Fisabilillah. Di gedung 2 tingkat inilah Pak Dr. Daud, maksudnya Tabib Daud merawat pasiennya. Selain tabib terkenal, Raja Daud juga menulis tentang ilmu perobatan Melayu. Selain itu, dia juga menulis syair. Come on, let's go guys. Kita keliling lagi di Pulau Penyengat. Asik. Pokoknya hari ini kita healing. Alamak, macam mana nih Ci Awang Endi oi? Kenapa saya dibawa ke rumah kosong? Reruntuhan lagi. Tak ada yang lain ke? Oh, ini rupanya bekas rumah orang terkenal. Raja Haji Abdullah alias Abu Muhammad Adna. Beliau ini cucu Raja Ali Haji rupanya. Pujangga dan pengarang Gurindam 12 yang terkenal itu. Profesi beliau adalah Hakim Mahkamah Besar Kerajaan Riau Lingga. Sorry Tuan Haji. Tuan orang hebat, intelektual, penegak hukum. Luar biasa. Come on, go ahead lagi guys. Gedung apa ini? Molek nah, walau sudah tua dan luntur. Istana kantor, yaitu Istana Raja Ali, yang kita kenal juga marhum kantor. Dan beliau ini adalah yang di Pertuan Muda ke-8 dalam Kerajaan Riau Lingga. Disinilah yang di Pertuan Muda Raja Ali berkantor. Kantor di zaman dulu ya istana. Kantor atau istana ini sekaligus tempat tinggal beliau. Ya macam Gus Dur, mantan presiden kita. Kan dulu tinggal di istana negara. Sekaligus ngantornya juga di situ. Hehehe. Wah Andy, saya belum mau check in kok dibawa ke hotel. Ini bukan hotel ya? Macam hotel aku tengok. Banyak tak bilik kamar dia? Pemiliknya seorang perempuan kaya, adik Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah, yaitu Tengku Halimah alias Tengku Bilik. Patutlah rumahnya semegah ini. Istana Tengku Bilik. Kita eksplor lagi Pulau Penyengat guys. Kita ke gedung Mesiu. Saya suka nih gedung Mesiu guys. Meletup. Tapi janganlah.
Pada masa dulu ketika pulau ini eksis sebagai ibu kota negara Kerajaan Riau Lingga, gedung ini tempat penyimpanan mesiu untuk meriam dan senapan. Alamak, takutlah meletup. Kalau meledak pas aku sedang di dalam, apa jadinya? Cek dulu guys, jangan-jangan aman? Oke, aman ya? Masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Aman ya nggak ya? Hehehe. Aman. Raja Ja'far Ibni Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda Riau ke-6. Kita berkunjung ke makam. Raja Ja'far lah yang di Pertuan Muda pertama beristana di Pulau Penyengat. Inilah makam Raja Ja'far Ibni Raja Haji Fisabilillah yang di Pertuan Muda ke-6 dalam Kerajaan Riau, dan di sebelahnya adalah Raja Ali Ibni Raja Ja'far, juga penerus dari beliau sebagai yang di Pertuan Muda. Dan inilah kompleks makam Raja Ja'far di Pulau Penyengat. Makam Raja Ali yang di Pertuan Muda ke-8 bersisian dengan makam Raja Ja'far ayahandanya. Kaum kerabat diraja juga banyak yang dimakamkan di sini. Kita ke pusara ayahanda Raja Ja'far guys, leluhur para yang di Pertuan Muda yang memerintah di Pulau Penyengat. Setelah menang dalam pertempuran laut di Tanjung Pinang dengan beratus bidar lancang dan pencalang, dia pimpin armada Riau memburu Belanda ke Melaka. Mereka rebut Tanjung Palas. Gerbang kota sudah di depan mata, tapi di Teluk Ketapang pemimpin piawai itu tewas dilanggar peluru. Raja Haji Fisabilillah adalah yang di Pertuan Muda Riau yang memimpin pasukan menyerbu Belanda ke Melaka. Di sana beliau mangkat di Teluk Ketapang. Maka beliau diberikan gelar pahlawan nasional. Inilah makam Raja Haji Fisabilillah Ibni Opung Daeng Celak yang di Pertuan Muda Riau ke-4. Yang di Pertuan Muda pertama Daeng Marewah, yang di Pertuan Muda kedua Daeng Celak, dan yang di Pertuan Muda ketiga Daeng Kamboja dimakamkan di Hulu Riau. Sedangkan yang di Pertuan Muda kelima Raja Ali dimakamkan di Pulau Bayan. Kompleks makam ini berada persis di depan makam Raja Haji Fisabilillah. Di sini bersemayam permaisuri yang di Pertuan Muda ke-10 Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi. Makam Engku Embung Fatimah. Yang di Pertuan Muda Riau ke-7 Raja Abdul Rahman. Beliaulah yang menggantikan ayahandanya Raja Ja'far sebagai yang di Pertuan Muda. Semasa memerintah, beliau banyak membangun fasilitas yang ada di Pulau Penyengat, seperti renovasi Masjid Raya Sultan, juga gedung mesiu tadi. Bapak pembangunan lah konon. Hehehe. Menelusuri Pulau Penyengat memang asik dan menyenangkan. Selain mesti berkunjung ke Masjid Sultan, ke komplek makam Engku Putri juga harus. Macam tuh kata Wak Endi ini yang membecaki kami. Hehehe. Selain pusara Engku Putri Raja Hamidah yang terkenal itu,
yang kepadanya Pulau Penyengat dianugerahkan oleh Sultan Mahmud Riayat Shah, sehingga banyak yang berkesimpulan pulau ini sebagai mas kawin persembahan sang sultan kepada calon permaisurinya. Di sini juga dimakamkan pahlawan nasional Raja Ali Haji, sang pujangga penulis Gurindam 12 yang tersohor itu. Juga Raja Haji Abdullah yang di Pertuan Muda ke-9. Konten video tentang Engku Putri dan Raja Ali Haji sudah tayang, guys. Yuk saksikan di kanal ini. Tapak Istana Kedaton. Jadi di sini masih ada tapaknya di sana. Yang dulunya ada bangunan, yaitu istana Raja Muhammad Yusuf ataupun Yusuf Al-Ahmadi. Beliau ini adalah yang di Pertuan Muda ke-10. Raja Muhammad Yusuf Al-Ahmadi berpermaisurikan Engku Embung Fatimah. Ananda mereka adalah Sultan Abdul Rahman Muazzam Shah. Beliau disemayamkan di Makam Merah Dai Lingga. Di penghujung abad ke-20, di Pulau Penyengat ada sebuah perkumpulan para intelektual yang disebut dengan Rusdiah Club. Rusdiah Club itu bahkan dianggap Belanda sebagai partai oposisi. Nah, inilah tapak Rusdiah Club. Guys, seputar tahun 1890, kumpulan para cendekiawan bernama Rusdiah Club Riau didirikan di Pulau Penyengat. Penggiat Rusdiah Club diantaranya Tengku Abdul Qadir dan Raja Ali Kelana. Karya-karya intelektual Kerajaan Riau Lingga juga dicetak di sini. Belanda menyebut perkumpulan ini sebagai Verset Partai, yang berarti partai perlawanan alias oposisi terhadap pemerintah kolonial Belanda. Barulah pada tahun 1900 dia menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Riau Lingga. Ketika Sultan Abdul Rahman memindahkan ibu kota dari Muazzam Shah itu, dari Daik ke Pulau Penyengat tahun 1900. Nah, sampailah tahun 1911 itu menjadi pusat pemerintahan Lingga. Disitulah ada mahkamah besar, disitulah ada apa lagi? Rusdiah Club. Wah, itu sebuah organisasi cendekia di Kerajaan Riau Lingga. Kemudian disitulah ada pusat armada laut Kerajaan Riau Lingga, jadi pusat di Pulau Penyengat. Masjid yang megah juga di Pulau Penyengat. Dengan fungsi sebagai ibu kota pemerintahan Kerajaan Riau Lingga sampai tahun 1911, tepatnya bulan Februari. Karena setelah itu Sultan dimaksudkan dan beliau pindah ke Singapura. Pulau Penyengat sama sekali pertama riwayatnya sebagai pusat pemerintahan dan aktivitas Kerajaan Riau Lingga pada tahun 1913, ketika Kerajaan Riau Lingga itu digabungkan ke dalam pemerintahan langsung Presiden Riau di Tanjung Pinang. Terima kasih subscriber dan pemirsa. Jumpa lagi.